Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyul azim. Abang teknisi, bang, tolong kontrol diangkat dikit depan suara volumenya. Monitor depan biar suara saya kedengeran. Cek sound, cek low, belum dikasih cek jadi galau. Cek low. Cek, angkat dikit lagi bang. Nah, hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru dan para tokoh yang hadir. Di antaranya yang sama kita muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Atin yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Yang sama kita hormati dan muliakan Wakil Bupati Bekasi, abang saya, Bang Dr. Asep Surya Atmaja, beserta seluruh keluarga besar. Hadir tengah-tengah kita Bapak Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Bapak Letkol Arhanud Sabaho Aji Wibowo Mhan. Mohon maaf Pak kalau salah sebut, namanya lidah kampung. Hadir pula di tengah kita Bapak Camat Cikarang Utara, abang saya Bang Haji Nopchan SHMSI, keluarga besar almarhum wal magfurlah Bapak Haji Eka Supriya Atmaja, yaitu orang tua kami Al-Mukarram Bapak Haji Ojoy Zarkasi. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Ketua Partai Buruh Jawa Barat, Kepala Desa Karangraharja Bapak Suhendra, Kepala Desa Waluya Bapak Haji Dedi Cahyadi, dan juga Bapak Haji Suparno SH, dan segenap para tokoh Kabupaten Bekasi yang hadir, dan para anggota DPRD tingkat 1 Kabupaten Bekasi, dan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka mengiringi doa memperingati haul keempat almarhum wal magfurlah Bapak Haji Eka Supriya Atmaja, yang kita yakini doa-doa kita semua, apa yang kita baca dari mulai pembacaan khatmul Quran, pembacaan surah Yasin, zikir, tahlil, serta doa yang kita panjatkan pada kesempatan malam ini, semua itu pahalanya disampaikan untuk almarhum. Almarhum Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau Kiai Atin bahwa setiap kita itu makhluk yang dijadikan oleh Allah selalu mengikuti beberapa tahap alam yang kita lalui. Sebelum kita tinggal di Bekasi, tinggal kita jauh, adanya di alam arwah. Berapa lama tinggal di sana hanya Allah yang tahu. Ternyata di alam arwah kita nggak kekal.
Pindah lagi kita ke alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di alam kandungan emak, di perut emak kita, ada yang 9 bulan. Ada yang 7 bulan lahir. Maka kandungan tuh 7 bulan tua, naik 8 bulan balik muda, naik 9 bulan jadi tua lagi. Ada yang tinggal di alam arham, alam perut 13 bulan yang disebut bunting kebo. Yang keluar langsung kumisan karena kelamaan ngetem. Di situ kita keluar lagi nggak kekal melalui pintu yang namanya melahirkan emak kita. Pindah lagi tuh. Proses pindah itu disebut melahirkan. Maka emak ketika melahirkan pilihan cuma 2. Kalau nggak hidup mati ya teh. Ya teh. Mules penyakit 1000 jadi 1. Dicari lakinya lagi mules. Aduh bang. Ya Allah bang, suami nyamperin dikit banget teh ngomongnya sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang. Kita kan laki-laki cuma naruh saham doang bang, yang ngelola pabrik emak, ya kan, ya kan, ya kan. Ya Allah, panik bini mau lahir tapi sempet ngerokok. Pembukaan 1 sakit, pembukaan 2, apalagi pembukaan 3 bang, rasanya pinggang belakang panas, pegel banget. Katanya, masa saya bunting teh. Keluar anak brol ke alam dunia, emak sakit, perih, berlumur darah, emak ngerintih sambil ngomong, apa yang diucapin? Alhamdulillah, anak gua selamat. Bener teh, nggak ada emak-emak habis ngelahirin marah-marah. Anaknya keluar ditunjuk gara-gara lu nih sialan. Lu tahu nggak nih berapa jahitan? Enggak. Sakit perih berlumur darah, emak sambil nimang, ya Allah, di kudang-kudang sayangnya emak. Anak raja, anak raja. Padahal bapaknya tukang ojek. Biar tukang ojek tetap anak raja lah, nggak mungkin ngudang-ngudangnya anak tukang ojek, anak tukang ojek. Enggak, sayangnya emak. Ternyata nggak kekal kita larutan. Ya, makasih. Tahu aja bang kalau saya lagi panas dalam. Nggak kekal kita di alam arham, pindah lagi kemana? Bekasi. Berapa lama kita di sini? Hanya Allah yang tahu. Kalau nyontoh-nyontoh umat-umat yang terdahulu, Nabi Adam dikasih jatah tinggal 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, rata-rata segitu umatnya. Baginda Nabi besar kita Muhammad cuma dikasih jatah 63 tahun. Maka Rasulullah pernah bilang, umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi 63, maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang, udah teh, embat aja udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Nih, ngapain kita di alam dunia ini? Kontrak kita ada di alam arwah. Ketika ruh manusia diciptakan oleh Allah, ditanya itu ruh manusia oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Hai manusia, apakah engkau mau mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Seluruh ruh manusia menjawab, bala syahidna, ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, dan kami berjanji setelah kami tinggal di alam dunia mau ibadah, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan taqarrub kepada Allah. Kadang janji kita di alam arwah kita sering lupakan di alam dunia.
Kita pengen ibadah, tapi godaannya kadang-kadang ada aja. Ya Allah, udah rapi, mau ngaji yasinan, pakai seragam, malam Jumat ya teh. Pas keluar rumah ada aja halangan, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, itu tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong di hati, ya elah gerimis lagi mau ngaji ntar juga gede, manjur banget. Beda bang kalau lagi mau kondangan, nah malam minggu kondangan nih nonton dangdut, kalian kondangan nih gerimis juga. Itu ngomong ya elah gerimis lagi mau kondangan ntar juga penter. Godaan tantangan kita hidup di dunia dari mulai lahir sampai kita akil balik, disitulah janji kita buktiin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat ibadah. Maka ketika sudah kita dekatkan diri kepada Allah, kita nggak kekal lagi di alam dunia. Di Bekasi nggak kekal, kita merantau semua di sini. Makanya orang merantau siap pulang. Orang merantau harus ngerti dan paham bahwa kita pasti pulang. Ini semuanya kita perantau. Perantau pasti pulang. Dan ketika pulang harus bawa bekal yang cukup. Bu, ini semua kita calon-calon jenazah. Almarhum Bang Haji Eka, beliau adalah salah satu putra terbaik Bekasi. Sudah menoreh sejarah beliau menjadi wakil dan menjadi bupati kita. Maka beliau sudah menuliskan goresan-goresan terbaik buat Bekasi. Maka ketika kita bikin haul, kita ingat akan Rasulullah bilang, Udhkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh kita omongin kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Kecuali yang meninggal orang kafir, boleh kita omongin kejelekannya. Mana buktinya? Fir'aun kita omongin mulu. Kan kejelekannya tertulis di Quran. Jangankan kelakuan Fir'aun, lah namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang nama lu siapa? Fir'aun, belum pernah. Fir'aun kan tadinya raja biasa bang, raja biasa karena pengikutnya, pendukungnya ngeluh-ngeluhin banget. Wah bapak mantep udah, nggak ada lagi yang hebat selain bapak. Wah keren udah, kebijakan bapak mantep udah, pokoknya nggak ada lagi yang lain. Udah pak, mantu anak semua jadiin aja pejabatnya. Wah rapi semuanya, pokoknya urus mantep pak. Akhirnya dia mangkak, hidungnya megar, akhirnya dia mengaku memproklamirkan diri. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ngaku bukan lagi raja lagi, ngakunya Tuhan. Ya Allah, Fir'aun. Almarhum sudah meninggalkan goresan terbaik buat Kabupaten Bekasi. Maka hari ini kita peringati kebaikannya, sebutin nama kebaikannya. Dan kita pengen semuanya, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Dan kita semua pengen meninggalkan kebaikan setelah kita meninggal dunia. Mana contohnya? Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, yang terkenal dengan julukan Singa Karawang Bekasi, yang dijuluki si belut putih. Beliau bukan hanya kiai, bukan hanya pejuang, tapi beliau mujahid. Siang perang, malam ngaji, malam perang, siang ngaji. Luar biasa. Meninggal wafat 1992. Tapi sampai hari ini beliau sudah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Jangankan namanya, orang nama daerah Kampung Ujung Harapan, Ujung Malang terkenal di mana-mana. Ingat dengan sosok Kiai Nur Ali. Sampai detik ini makamnya nggak pernah berhenti diziarahi orang. Murid santri semuanya mengirimkan doa. Kenapa? Meninggal karena meninggalkan kebaikan-kebaikan. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, pendiri Pondok Pesantren Aziyadah, seleting dengan beliau, wafat 1994. Beliau sampai hari ini makamnya nggak pernah berhenti diziarahi santri dan jamaahnya. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Thohir Rohili, guru besar Kiai Haji Guru Marzuki bin Mirsad Cipinang, almarhum wal maghfurlah Al-Habib Ali Kuitang. Semuanya meninggal dunia, meninggalkan goresan, termasuk
Bang Haji Eka almarhum, beliau pernah menjadi wakil, menjabat sebagai ibu bupati, maka banyak kebijakan yang untuk memberikan maslahat buat umat. Ini adalah satu pelajaran buat kita bahwa kita semuanya ingin meninggal dunia, meninggalkan goresan-goresan sejarah yang terbaik, tercatat bukan di dunia tapi tercatat sampai di akhirat. Alhamdulillah hari ini beliau punya adik menjadi wakil bupati kita. Alhamdulillah berkat dukungan dan kepercayaan masyarakat, dan saya termasuk tim sukses kemarin 03. Ngaku aja saya. Sekarang udah nggak ada 01, 02, 03. Yang ada kita pengen bersatu untuk membangun Kabupaten Bekasi. Bekasi adalah daerah yang sangat kaya. Maka saya tinggal di Tarumajaya, perbatasan, transisi, daerah Magel, Jakarta nggak diaku, Bekasi kejauhan. Maka saya pengen titip kepada Pak Wakil agar segera, ayo prioritasin utara untuk pembangunan di utara. Karena utara begitu banyak potensi. Ayo saya nitip sama bupati, saya ngomong sama wakil, saya ngomong di mana-mana begitu. Kenapa? Jangan sampai kita dianaktirikan, Bu. Untung ada tol Tarumajaya, Cilincing Cibitung. Jadi cepet dulu saya ke Pemda, berangkat jam 3:30 pagi, nyampe sono jam 7. Macetnya luar biasa. Tapi ada tol, alhamdulillah. Tadi saya nyetir sendiri Pak Wakil, bawa mobil sendiri, dia sebut patwal. Wah kata si Abrai, mantep gaya bawa mobilnya. Lakuan gue ngikutin di depan, begini jalan ngoget-ngoget. Oke Bray, alhamdulillah. Nih hari ini, maka hari ini kita peringati haulnya beliau. Ini satu nasihat buat kita. Nih semuanya kita yang hadir di sini pasti bakal nyusul seperti almarhum. Mau gak mati kita ini teh, doa saya matilah. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Enggak, mati mengacak. Kadang neneknya segar, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu. Kadang yang muda berangkat duluan. Nike Ardila, cakep, cantik, terkenal. Sampai gini hari mati teh, nggak balik lagi. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury, kan masih pada perawan itu, mati. Mubazir tuh orang, si Rawan. Haji Mas Said kenal teh, ganteng keren, anggota DPR RI, ya kan lakinya Angelina Sonda. Ya Allah, 40 tahun kena jantung, meninggal. Nyusul temennya Ricky Joe, penyiar bola, 40 tahun juga kena jantung. Nyusul lagi Budi Anduk, 40 tahun tuh pelawak. Nyusul lagi temennya Ade Namnung, badannya gede, gemuk, 38 bang, umurnya masih muda. Nyusul temennya lagi Jupe, Julia Perez, 37, mudaan lagi Jupe. Olga Saputra, mudaan lagi, 32 umurnya, Olga 32. Ya Allah, Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Ya Allah, ganteng keren po, 40 tahun kena jantung juga, meninggal. Meninggal 18 Februari 2018. Memang saya tulis biar supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL. Ketinggalan saya. Masih pada. Maka kita orang semua yang hadir di sini, orang meninggal dunia disebut apa? Telah pulang ke rahmatullah. Maka Allah bahasanya pulang. Kenapa pakai bahasa pulang? Karena pulang sebenarnya hakikatnya pulang enak. Dulu zaman kita sekolah SD bang, ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen, diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang nggak teh? Loh, lompat dari atas meja, hore, manggul kempek. Udah sekarang nggak paham kempek. Kenapa? Karena girang pengen pulang haji. Enak gak? Enak. Seminggu sebelumnya diumumin jamaah,
seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Itu ibu jamaah girang banget pengen balik ketemu keluarga. Kebayang udah tuh genteng rumah kita. Sampai di Jakarta, sampai di Bekasi, dijemput di asrama, burang buat keluarga, diarak pakai arak-arakan, pakaian petasan teh, bawa pulang haji, bawa di kasur baru, serprek baru, lu kayak nganten baru, duduk di situ bu, cerita Mekah Madinah, temen datang ceritain Mekah Madinah, cerita dari pagi sampai maghrib, sampai lupa sembahyang. Kenapa? Girang karena ketemu keluarga dan sahabat. Pulang haji, pulang kampung, mudik, enak gak teh? Lo enak, buah suasana lebaran di kampung terasa indah bersama keluarga. Dibela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sabung pakai papan, tumpuk 3. Wah, nyampe ke Brebes ke Tegal. Hehehe. Luar biasa pulang. Setelah kita acara haul almarhum Bang Haji Eka, kita semua yang hadir di sini bakalan pulang. Kemana? Ke rumah masing-masing. Enak? Enak, Bu Besek. Setelah kita tinggal di Bekasi, kita bakalan pulang ke rahmatullah. Enak gak? Nah lu pengen kata enak, takut besok. Ini lempengan ini ngomong enak rada berat nih bang. Iya, masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Maka orang yang bekalnya cukup aman, sering berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur. Masya Allah, malaikat datang, Israel nyamperin, nggak sembarangan nyamperin, laporan dulu kepada Allah, ya Rob, orang ini sering berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, saya nggak sembarangan nyabut nyawanya. Dari mana saya cabut mulainya? Dari mata dulu, kata Allah. Dicabut dari mata, ternyata berat. Oh, dilihat matanya sering nangis di keheningan malam, matanya sering keluar air mata ketika tahajud, matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal nggak bisa baca kitab. Dia liatin tuh kitab, gurunya kebet, dia kebet, guru tutup, dia tutup. Temen nyolek, halaman berapa teh? Boleh kebet doang. Nggak sanggup ya Rob, dari mata, cabut dari tangan, dicabut dari tangan berat juga teh. Ternyata tangannya pemurah, sedekahnya rajin, sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokoknya. Bapak-bapak, jangan sembahyang Jumat rapih doang, udeng-udeng kayak ban Vespa, sorban nyengser, tasbih kayak biji pinang, jetarik krosok gede banget. Duduk paling depan, kotak lewat, zikirnya mantep buat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah jauh, alhamdulillah. Padahal duitnya di kantong banyak banget, ada cepean, gocapan 20, ada ceban, ada 5.000, ada 2.000, ada ribuan. Duit di kantong ngomong semua itu. Kata yang merah cepek gue nih yang dicomot, pasti dimasukin ke kotak. Yang gocap nyaut, lu kegedean. Gua yang biru pasti yang diambil. Yang 20.000 yang hijau nyaut, gua nih pasti gua. Yang ceban ungu ngomong, lu kegedean 20, gua yang diambil pasti ceban. Yang krem nyaut, goceng, gua pasti gua. Yang abu-abu nyeletuk, lu juga kegedean, masih gua nih yang abu-abu. Yang 1.000 mah kagak ngomong pok, diem aja ngempet pojokan kantong. Kata yang 1.000, ngagul, lu pada ribut apaan sih dari tadi gue dengerin, tetep aja ntar gue yang dicomot tuh. Kata yang 1.000, kata yang 1.000. Yang 1.000 dicomot, girang banget. Apa gue kata? Gua kan yang diambil. Ya Allah tuh duit ribuan bang, udah lecek banget, dilempengin, bengkok lagi, dilurusin mencong lagi, masukin ke kotak. Doanya banyak banget, ya Allah panjangin umur saya, ya Allah bikin keberkahan, ya Allah banyakin rezeki, ya Allah. Malaikat negor 1.000, kumul dekil sorga lagi lu. Padahal kita bapak-bapak nih bang, kalau kita sadar, kita punya masjid muatnya 300 jamaah, 300 orang tuh. Kalau sholat Jumat, kalau semuanya kita sadar, satu orang bawa duit 10.000 aja, kali 300 udah 3 juta. Siapin amplopnya 2 juta buat khotib.
Khotib 2 juta, subuh udah nongkrong bang. Ya Allah. Ini nggak tahu kalimat tuh. Ini dari tangan gak sanggup ya Rob, tangannya sering sedekah. Kalau dari tangan gak sanggup kata Allah, hai Israel, cabut nyawanya dari kaki. Dicabut dari kaki ternyata berat juga. Oh kakinya sering datang ke majelis ilmu, sering kumpul di pengajian, duduk bareng dengan orang soleh. Maka orang yang sudah 40 hari sebelum meninggal dunia, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Tuh yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes lewat kaki. Ditarik sama Israel, dilepas lagi. Ditarik, diulur lagi. Ini yang kesemutan juga udah banyak nih dari sore. Nggak sanggup dari kaki, dari mulut. Dicabut dari mulut, berat. Oh ternyata mulutnya sering zikir, keluar kalimat thayyibah. Luar biasa. Ya Rob, mohon maaf. Mata, mulut, tangan, kaki nggak ada yang saya sanggup, nyawanya saya cabut. Kata Allah, kau berangkat ke surga Israel. Ambil kalimat la ilaha illallah di depan surga, bawa tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawain teh yang lagi mau meninggal dunia, sambil menghembuskan napas terakhir terbaca tuh la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem, mulutnya senyum, enak. Diumumin pagi-pagi di masjid, marbot ngumumin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama datang semua takziah, RT takziah, RW takziah, lurah datang, kepala desa datang, camat, wakil datang, wakil bupati, ditutupin si Udin pakai kain putih yang jarang-jarang, disingkap sama bupati, wakil bupati, Bang Dokter Asep. Ya Allah, enak meninggalnya. Pulang Pak Wakil ngomong sama lurah, Rah, si Udin kayak kagak mati ya, nggak kenceng-kenceng ngomongnya. Rah, si Udin kayak kagak mati ya. Iya Pak Wakil. Senyum, matanya merem. Kata Wakil, ngapa Rah ngomong pelan banget? Penceramah itu belum makan. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci. Kerjaannya sabar malamnya kayak botol mulu. Kenapa teh? Leher botol kecil, dicekekin mulu tiap malam sama dia. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Israel datang kepada Allah, ya Rob, dari mana orang ini saya cabut nyawanya? Kata Allah, jadiin satu aja udah Israel. Mata, mulut, tangan, kaki, jadiin satu. Sewot buat Israel. Ditarik saking sewotnya, berebel. Lepok teh. Matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Datang lurah sama wakil, takziah. Bu Allah pas disingkap sama lurah, kaget itu lurah. Bu Allah ada uka-uka, serem meninggalnya. Yang tahlil kagak ada yang datang, takut dimediin pulangnya. Anaknya yang paling tua ngomong, Amil, panggilin Mil, Amil buruan Mil, buruan mandiin Mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebegin badan kita pakai sabun, ditekan perut kita bang, teh perut ditekan. Lagi ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang gak bisa bekutik apa-apa. Dikorek mulut kita, dibersihin sama Amil. Ada yang nanya lagi dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fasih. Mana lidahmu yang dulunya fasih, sekarang gak bisa ngomong apa-apa lo. Ayo,
Rapi kita dipakein bedak bu, muka dipakein bedak. Pakein mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, dibungkus pakai kain putih, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, diikat, dimasukin lagi, dibungkus pakai tikar, dimasukin lagi pakai kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati. Kendaraan angker sedunia, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong bismillah wa ala millatir rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Ngapa pindah? Kontrak udah habis. Yang nganter ke kubur 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang 1000 sayang, 2 balik pulang. Keluarga kagak ada yang nemenin kita dalam kubur. Bini yang katanya sayang banget sama kita bang, wah pacaran dibuat yang listrik berjanji, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Bullshit. Bini nggak ada yang mau nemenin ke kuburan. Laki kita juga nggak bakalan nemenin. Enggak, laki kita sedihnya paling 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi. Laki barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, udah bisa nyanyi duda. Anak saya banyak Pak Ustadz, pasti nemenin. Anak lagi sedihnya paling 40 hari. Dapat 40 hari cari berangkas. Baba biasanya naruh sertifikat di sini nih. Hasil PTSL dari Lurah Suhendra nih. Anak. Teman saya banyak Ustadz, kali nemenin dalam kubur, pasti nemenin teman saya. Saya punya teman CS kental kok, kemana aja berdua-duaan saya sama dia. Gua nyalo aja bareng. Punya rokok sebatang, ngarang potnya sebelah. Pokoknya CS kental dah saya sama dia. Pas kita meninggal, temen kagak ada yang mau bang ngikut ke dalam kubur. Temen lebih parah lagi diuruk kuburan kita, diinjak sama dia. Biar padat Ji ya, lu jangan balik-balik lagi tuh temen. Nggak ada. Harta nggak ada yang kita bawa, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal bang, pulang nguburin tikar ketinggalan. Tikar ketinggalan, sampai ngomong tikar ketinggalan, ambil, sampai tikar kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit sih harganya tikar? Yang ngikut ke dalam kubur adalah amal kita. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, insya Allah munkar nakir kagak serem-serem dalam kubur, malah deketin kita, ngajak kongkok. Lu nyampe Ji, sehat alhamdulillah. Gimana itu? Rutilahu lancar. Umpama ini mah yang ditanya pejabat ini umpama. Ya alhamdulillah, Bekasi aman udah. Makin maju alhamdulillah. Gue mau, lo udah ngopi Ji? Ditawarin kita bang. Tuh sama munkar nakir, lo ngopi ya? Ngopi. Duh, alhamdulillah. Ya udah ngopi dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya ngenakin mulut. Oh, gue mau nanya meluh, nanya apa ya kira-kira malaikat? Jawab ya. Tuh, orang berbuat amal soleh mah enak banyak. Marobuka ditanya itu kita, jawabnya gampang banget kita. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lancar juga gapak lu iyalah. Merad munkar nakir bang. Ngerti merad? Mantog. Becir dah tuh pergi. Datang perempuan nemenin kita dalam kubur. Kaget kita tumpuan, tinggi, putih. Allah bang. Tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi. Hidungnya mancung kayak prosodan TK. Matanya, Allah lentik banget biji matanya. Gede enggak, kecil enggak tuh. Masya Allah bulat banget. Bibirnya kayak 5 dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean lah. Kalau kebelah 2 kegedean doer dong. Masa bidadari doer. Kita heran dalam kubur ditemenin cakep, nanya kita, man anta lam aro fi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah ngelihat orang secakep anda? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah ya Allah, dikasih nikmat panjang umur gak pernah ibadah, gak pernah ngaji pendek kata, gak pernah berbuat amal soleh, munkar nakir depan pintu kubur udah gemes buat udah nungguin. Pas masuk ke dalam nyampe juga lo kemari ya.
Lo kenal Kir sama dia? Romani gue kenal ini Kar. Gua coba tanya, marrobuka, agak nyaut, diem aja melegog. Ngapa aja Kar tuh gak nyaut? Budeg kali. Gantian Kir, Nakir nanya, marrobuka, agak nyaut, diem aja. Wah gak kena nih urusan. Bagi tugas dah Kir, ngapain? Lu ambil pentungan. Pentungan malaikat bang, kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat. Saking beratnya, Nakir berangkat OTW ngambil pentungan. Naik Grab. Sesuai aplikasi, berangkat. Allah. Tanya lagi nggak nyaut, marah buka kagak nyaut, hajar Kir, gedik. Sikat, lu hajar, jewer buang. Ya Allah, sendi-sendinya mental, kulitnya mental, tulang pada mental, tulang mental teh, tulang kita mental, kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke Bekasi bentar aja bentar. Saya mau ibadah, saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, "Maren kemana aja lu? Budeg lu dibilangin ngaji nggak pernah ngaji lu. Ustaz dua mau ngomongin kata-katain lu ya, anak yatim ke jam 17 setan lu, anak yatim pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah tuh makhluk. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi bang, udah parah tuh makhluk. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi emak-emak sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Lo kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit lu teh. Na'udzubillah min. Ini peringatan buat kita, nasihat buat kita. Haul bermanfaat. Yang pertama buat orang yang kita haulkan. Almarhum Bapak Haji Eka Supriya Atmaja, hari ini beliau girang gembira mendapat kiriman doa dari kita semua. Yang kedua, manfaatnya haul buat orang yang datang haul. Siapa? Kita semua yang datang haul diingatkan kembali bahwa kita semua pasti akan merasakan seperti almarhum yang kita haulkan. Kita semua pasti akan pindah dari dunia ke alam barzah. Maka ketika kita hidup di dunia, Allah bilang dunia hanya permainan dan sandiwara. Permainan ada batas waktunya. Main apa aja dibatasin waktu. Main bola dibatasin waktu. Sepak bola di 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, semua tahu bang itu waktu dibatasin. Maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak jadi pemenang. Pemenang dikasih piala, alhamdulillah. Tapi ingat, yang namanya main harus ikut aturan main. Dan yang kalau lagi main ada yang memimpin jalannya pertandingan. Siapa? Wasit. Wasit itu asal kata dari bahasa Arab wasato, artinya tengah-tengah. Wasit, makanya nggak boleh mihak ke sono, nggak boleh mihak ke sono. Tengah-tengah dia. Wasit nggak boleh. Tengah-tengah dia. Makanya ketika bikin pelanggaran, wasit marah. Prit. Kartu kuning, dikasih teguran buat kita. Sama kita hidup di dunia dibatasin waktu. Ada yang 50, 60, kita nggak tahu. Bu, bikin pelanggaran, kasih teguran sama Allah. Tegurannya macam-macam melalui makhluk Allah. Gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk, bumi makhluk. Makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Kata Allah gunung, batuk tuh gunung. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, anak Krakatau muntah, semua udah pada meriang. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana, luar biasa. Jangan macem-macem sama air. Kecil jadi teman, besar jadi lawan. Air, wah, ibu-ibu aja kena air gendut, jangan macem-macem sama air.
Saya pernah lempangan Kali Ciliwung di Bidara Cina ceramah. Saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, Jakarta nggak bakal kebanjiran kalau kita rajin istighfar. Nenek-nenek nyeletuk, tetap aja Ustaz dapat kiriman dari Bogor. Jangan salahin orang Bogor sepenuhnya, Bu. Saya bilang begitu. Salahin juga orang Jakarta. Orang Jakarta, Pak Ustadz, itu orang Jakarta kalau weekend Sabtu Minggu pada ke puncak, dia pada ngairin, lah dikirim lagi tuh air dari Bogor. Nah, jangan main. Gunung makhluk, air makhluk, angin tergantung sang kholik. Angin muter lu ya kencang, Masya Allah, puting beliung. Puting beliung teh bahaya. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya ini yang bahaya. Hai. Masya Allah, maka kita diuji. Jangan selalu bikin pelanggaran, wasit marah, prit, kartu merah, diusir di tengah lapangan. Belum sempat ngegolin, udah diusir. Keluar, kagak boleh main lagi. Artinya belum sempat ibadah, mati. Belum sempat ngaji. Nih, makanya kita pengen bermanfaat haul buat yang dihaulkan, yang datang haul, dan yang ketiga bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Kali ini Bapak Wakil Bupati kita, Pak Dr. Asep beserta seluruh keluarga, beliau bikin haul almarhum Bang Haji Eka. Yakin harta, tenaga, pikiran, semua yang dikorbankan buat peringatan haul hari ini dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Doain Bupati dan Wakil Bupati kita senantiasa selalu sinergi, amin. Program-program kedepannya lancar, amin. Yuk prioritasin masyarakat, Pak Wakil, pengennya nggak muluk-muluk. Apa pengennya masyarakat di bawah? Anak kita sekolah gratis, ya teh. Ya teh, nih dengerin teh, sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, udah segitu doang. Nggak muluk-muluk udah. Ngapa tepuk tangan teh? Kira burung dara kali saya. Tuh kita kepengen, ayo pemerataan kesejahteraan di Bekasi. Mudah-mudahan ini Bekasi adalah luar biasa, daerah yang kaya, kabupaten kita. Ayo kita kelola baik-baik untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Insya Allah seorang pemimpin yang berani berkata, saya ketika rakyatku lapar, akulah orang yang pertama yang merasakan lapar. Benar Bu? Tapi kalau rakyatku kenyang, biar akulah orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Artinya sayyidul qaum khadimuhum. Seorang pemimpin adalah pelayan buat masyarakat. Nih kita semua dilayanin sama bupati dan wakil bupati. Cuman yang dilayanin biar tahu diri, sabar dulu ya. Bukan atu doang yang dipikirin. Banyak ntar atu-atu. Insya Allah 5 tahun kekejar target programnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sejahtera Bekasi yang beriman, insya Allah berakhlakul karimah, semakin berani dan maju. Mudah-mudahan semua rakyatnya bahagia, pemimpinnya bahagia, dan insya Allah kritik, saran, ide, masukan jangan pernah berhenti. Kenapa? Seorang pemimpin wajib dan harus siap dikritik. Bener Bu? Bener Bu? Kalau kita jadi pohon tinggi harus siap angin yang kencang. Bener? Kalau pengen jadi pohon tinggi takut kena angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput di bawah, enggak ditiup angin, cuman diinjak kebo. Maka kita semua pengen, ayo disebut atasan ada bawahan, disebut pejabat ada rakyat, disebut kaya ada yang miskin, kita saling berbagi. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar.
Duh, kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Dua begitu kira-kira. Au kama qala Roma Irama fidang dutihi, begitu kira-kira. Maka dari itu kita kepengen kebahagiaan, kemaslahatan selamanya untuk Kabupaten Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kita baca Fatihah. Minta sama Allah, yakin dengan khusyuk, tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Kita khususkan doa dan Fatihah ini buat almarhum wal maghfurlah Bang Haji Eka Supriya Atmaja. Beliau senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan terus kembali ingat dan selalu mendoakan. Al-Fatihah biniyat alaihim ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidaina. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, jangan pulang dulu. Setelah ini ada pembacaan doa. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim, wa'afwan ya karim ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdi wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina wa liikhwanina wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan di almarhum Haji Eka Supriya Atmaja wa usulihi wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma siwahu. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wa syafa'ata alaina wa ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan di almarhumin wal marhumat fi hadhil jamaah wa khususan di almarhumin wal marhumat fi hadhil qaryah wa khususan di almarhumin wal marhumat sahibil hajah wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahu hufratan min hufarin nar. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Bapak Ibu hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Akhir kalam, I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.